Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Nama saya Muhammad Amrudin. NIM saya adalah 241010150094. Saya dari program studi S1 Teknik Elektro. Saat ini semester 1. Dan pada kali ini saya akan mengerjakan soal UTS dari mata kuliah pemrograman komputer dengan dosen pengampu Bapak Abdurrahman STMT. Oke, langsung saja kita mulai soalnya. Pengerjaan soalnya. Oke ya, intro sedikit. Nah, ini adalah soalnya. Buatlah program atau coding ilustrasi sebagai berikut. Jika umur 7 tahun, di bawah 7 tahun tidak bisa diterima SD, dan jika umur sama dengan 7 tahun atau lebih bisa masuk SD. Dan yang B, buatlah suatu program untuk menentukan grade A, B, C, dan D pada nilai 1 sampai 100. Oke, kita buat yang ini dulu. Nanti selanjutnya yang B ya. Langsung saja kita buka program Idle Python-nya. Kita geser-geser supaya enak dilihat. Rekamannya enak juga dilihat. Kita save as dulu. Kita new file. Kemudian kita save as dulu biar nggak ribet. Masuknya ke program pemrograman biar rapih dan tersusun ya. UTS. Kita filenya soal UTS jawaban. Oke, save dulu. Tadi apa? Seleksi umur ya. Jika umur, kita bikin dulu ya. Intro dulu. S1 Teknik Elektro. UTS pemrograman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja soal nomor 1. Grading seleksi umur. Capslocknya kita matikan lagi. Seleksi umur ya. Nomor 1A. Jawaban nomor 1 ya. Yang A, seleksi umur. Kita akan buat program dari if langsung, nanti di inputnya oleh user. Umur sama dengan karena nanti inputnya adalah umur angka, kita int, kemudian kurung input, kurung lagi, masukkan umur kamu. Oke. Just langsung cepat aja, durasi coy. Umur, masukkan umur kamu. Oke. If umur di bawah 7 tahun, langsung aja di bawah 7 tahun,
di bawah atau sama dengan di bawah atau sama dengan 7 tahun. Artinya 7 tahun itu boleh di bawah 6 tahun. Kurang dari 7 tahun, kurang dari lebih dari, kita pakai lebih dari atau sama dengan 7 tahun, maka print Anda sudah layak masuk SD. Selamat dulu, senyumin ya. Selamat Anda, kok hanya di sini? Anda sudah layak masuk SD. Coba kita run. Berapakah umur kamu? Kayaknya kelebihan 1, contohnya 6 tahun. Tidak terjadi apa-apa karena kita tidak memasukkan untuk yang di bawah 7 tahun, ini hanya di atas 7 tahun. F5 lagi, coba kalau dia 7 tahun, oke. Selamat Anda. Kemudian yang langsung saja kalau dia di bawah 7 tahun, berarti langsung kita else saja. Else kalau umurnya di bawah 7 tahun, apakah langsung bisa? Kita senyumnya cemberut. Mohon maaf, Anda belum boleh masuk SD. Tunggu beberapa tahun lagi. Apakah bisa? Kalau bisa ya udah. Umur 6 tahun. Oke, berarti 6 tahun masuknya else ya nanti. Kita nggak usah pakai elif, langsung else. Karena 7 tahun ke atas itu udah pasti, misalkan umurnya 100 tahun pun masih bisa. Contoh umur 100 tahun. Oh kan, karena begitu ya. Kita print lagi. Kita masukkan kata-kata lagi, masukkan umur kamu. Selamat, kita masukkan kata kedua. Karena kita akan menyisipkan nanti ada angka di dalam string. Kita kasih F string umur Anda di sini. Umur Anda umur Anda umur Anda tahun. Kita coba 10 tahun. Umur Anda 10 tahun. Selamat, Anda sudah
7 tahun. Oke, umur Anda 7 tahun ya. Di sini kita print di sini. Kalau umur 4 tahun, umur Anda 4 tahun, mohon maaf. Oke. Kita save dulu. Soal yang A sudah selesai, durasi 10 menit. Aduh, lama juga ya. Kita blok dulu, kemudian kita maju ke soal yang B. B itu tadi apa? Grading nilai. Ngamuk. Grading nilai. Grading nilai. Kita mulai dari yang terkecil, 50 sampai 0 ya. Atau enggak 60 deh. 60. C, D, A, B, C, D. D. C-nya 65, 75. C-nya. Oke, kita contohnya nanti 59 aja. Grading nilai pakai nilai. Masukkan tadi INT. Input. Masukkan nilai UTS kamu. Yes. Dari nilai, masukkan nilai UTS kamu. Masukkan nilai UTS kamu, kemudian if jika nilai kurang dari atau sama dengan, kita pakai berapa ya, 59 aja kali ya, 59, maka print kita pakai langsung aja deh. Kita begini, kita sisipkan lagi F nilai kamu nilai. Ya, nilai kamu gitu dia. Ya. Nilai kamu, nilai. Ya, nilai kamu, nilai. Kamu dapat D. Ya, nilai kamu, nilai. Kamu dapat D. Print. Belum lulus. Semangat. Dan coba lagi lain waktu, guys. Tetap semangat.
Semangat dan coba lagi lain waktu. Kita coba run. Apakah yang salah? Oh, di sini kurang, tanda kurung 1. Save, kita coba run. Kita masukkan yang true dulu. Yang true itu 59 ke bawah. Contoh 58. Oke, 58D. Tapi kalau false itu 59 ke atas. Ini tidak akan dapat, tidak akan keluar output. Contohnya, oke, contohnya masukkan nilai kamu, contohnya 60, dia tidak akan keluar output karena kita belum masukkan yang false-nya berapa. Jadi kalau dia nggak false, belum ada perintah, belum ada output. Oke, kemudian kita masukkan lagi elif, karena ini ada berapa tadi? 4 kategori. Nilai kurang dari atau sama dengan 59, mungkin 75 ya. 75. C-nya 75. 7. 79 aja biar sama. Maka kita print di sini aja. Paste. Nilai kamu jangan pakai ya. Nilai kamu dapat C. Tetap semangat dan belajar lebih lihat lagi. Oke. Elif lagi. Copy aja. Biar nggak kelamaan ngetik, durasi. Elif, jika nilainya 7, sekarang 89, nilai kamu well done. Bagus. Bagus, nilai kamu, nilai berapa yang dimasuk input, kamu dapat B. Tingkatkan, sini tingkatkan. Itu kan yang biasa ada di kertas-kertas lembaran. Kemudian elif lagi. Elif yang A ini berarti di bawah 100. Copy, paste. Asal jangan dari ChatGPT aja copy pastenya. Well done aja. Well done itu kata guru bahasa Inggris. Tingkatkan, kalau well done ini biasanya pertahankan. Pertahankan nilaimu. Asik. Kita save. Oke, langsung kita run aja. Nilai UTS kamu kita coba yang tidak lulus dulu. Tadi 59 ke bawah itu contohnya dapat 50. Oke, kamu dapat D. Kita geser aja biar rapi.
Kemudian yang C-nya contohnya 75. Yang C-nya 75. 75 dapat berapa? Harusnya C. Oke, benar dapat C. Kemudian yang 79 yang C yang B-nya itu 80 coba ya. 80 harusnya B. Oke, 80 B dan yang 90 atau 95 dia. F5 lagi 95. 95 nggak dapat. Oh, di sini salah. Maaf Pak Guru, salah di sini. Seharusnya 100 save. 95 dapat apa? Well done, nilai kamu 95. Kamu dapat A. Oke. Wah, tagihan nih. Kita blok lagi. Kita lanjut. Kita blok dulu. Tadi dihapus. Kita blok dulu alat. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Apa itu nomor 2? Jawaban nomor 2. Nomor 2. Apakah sudah 22 menit? Jawaban nomor 2 tadi soalnya apakah? Buatlah contoh program pengulangan dengan for dan while. Oke, for dan while ini saya coba membuat biasanya di tempat kerja. Masuk tempat kerja saya itu dia ada akses ya, kayak kode akses, masuk ke pintu dia harus kode-kode, masuk ke ruangan tertentu ada kode. Nah, kini kita coba saya membuat contoh dengan Python ya, contoh sederhana. For dan while. Dan while ini pengulangan tidak terbatas bisa. Kemudian kalau yang for ini yang ada batasnya. Oke. Contohnya akses ya, kode akses kita akan membuat while ya. While access. While access. While kode akses. While perulangan. Kita akan membuat contoh while kode akses. Kita enter aja biar di atas nih. Kode aksesnya yang benar adalah contoh kodenya. Kodenya itu apa ya? Prabowo. Kita pakai string aja ya biar nggak ribet. Kalau pakai angka ribet sih. String. Boleh ya, Pak ya? Prabowo. Pendukung Prabowo mana suaranya? Kode yang betul itu kodenya Prabowo. Kode benar apa ya? Kode benar. Kode aja dah. Oke, kita pakai kode Prabowo. Kode benernya Prabowo. Mana pendukung Prabowo? Kita while. While-nya ini di bawah. Nah, nanti ya kode akses. While kode maaf, while ini kan kedudukannya sama kayak if ya. Mohon maaf nih. Ini dulu deh. Kita masukkan input pengguna dulu.
kode masukkan kode akses. Oke, kode aksesnya Prabowo, inputannya nanti kode akses, input. Oke, kode akses yang benar tuh Prabowo. Oke, nah kita pakai while kodenya yang dimasukkan oleh user, kode itu bukan Prabowo. Nah, langsung aja nih, bukan Prabowo. Bukan ini, bukan ini sama dengan bukan atau sama dengan pokoknya itulah bukan dari kode akses ya, kode akses. While kode bukan kode akses atau bisa dibaca ketika kodenya bukan Prabowo, maka print kode salah. Kode salah, akses salah. Ulangi, masukkan lagi. Save. Nah, kita coba print. Kita akan bikin yang salah, Jokowi contohnya, kode aksesnya Jokowi. Nah, dia akan terus mengulang terus. Sebelum di sini ada perintah lagi. Nah, kita akan mengulang tidak terbatas. Kita stop dulu. Nah, kita akan print di sini. Kita masukkan di sini lagi. Kita masukkan di sini. Save, coba Jokowi. Nah, dia akan mengulang kembali ke atas. Meminta ini. Minta lagi, nanti setelah dia salah dia akan balik lagi ke atas. Coba ya. Wi. Dia akan mengulang lagi. Kalau kita tidak masukkan perintah di sini. Atau bisa dengan break ya di sini. Oke. Ini dengan while. Terus yang benar apa? Ini kan true nih. Kalau kita masukkan salah, ini true. Salah. Kalau ini salah, keluar yang ini. Yang true itu yang benar. Kita masukkan perintah yang benar itu kalau dia salah. Aduh, bingung lah. Begitulah. Nah, yang else itu berarti yang benar, tapi else ini yang salah. Bingung kan? Ya beginilah. Saya juga bingung. Intinya begitu. Nah, kode ini bisa langsung gini nih. Paste. Kode akses diterima.
Silahkan masuk. Ini udah berhenti sampai sini. Kita kasih senyum. Biasa. Save F5. Kita masukkan Prabowo. Nah, kode akses diterima. Silakan masuk gitu. Jadi while ini ya bisa kita terbalik lah ya. Intinya while ini adalah, kalau yang saya buat ini, while ini ketika dia salah. Ketika bukan Prabowo yang dimasukkan, nanti kode aksesnya salah. Karena ada kodenya. Ada seru. Oke, itu untuk while. Kemudian untuk for kode akses. Nah, for ini saya akan buat sama kode akses juga, tapi dia ada jatahnya, sisanya. Jadi biasanya kalau di ATM atau di pin-pin itu lebih dari 3 kali dia akan diblok. Oke, kita akan buat kode inputnya juga sama. Kita blok dulu yang ini biar nggak ikut campur. Kode input masukkan, copy paste lah. Oke, kode input, masukkan kode akses Prabowo. Nah, yang ini di sini tuh kita for kode input. Nah, ini kan karena tadi saya bilang 3 kali percobaan, kita akan masukkan di sini for percobaan in. Nah, kita pakai range. Range-nya berapa tadi? Range-nya 3 aja ya. Kalau nggak di sini. Saya masukkan di sini aja. Maksimal percobaan 3. Oke. Jika percobaan di dalam range-nya 3 ya, maka nanti akan kita diminta masukkan input. Kita diminta masukkan input print kode. Kita hapus yang di sini. Just kita akan masukkan if di dalam for-nya tuh. If di dalam for.
If-nya di dalam for ya. If kode yang dimasukkan tadi oleh user, kodenya if kodenya itu benar, kodenya benar itu misalkan Prabowo, tadi kalau yang tadi while itu kan kode salah. If kodenya benar, kodenya sama dengan itu kode akses, yang dimaksud kode akses itu Prabowo ya. Kita bisa masukkan kode akses atau langsung Prabowo bisa. Ses, maka print di sini, maka print akses diterima, silakan masuk. Nah, gitu. Akses diterima, silahkan masuk. Tapi kalau salah, langsung kita kasih else di dalam for. Tapi jika salah, kita print tadi dulu kita masukkan sisanya dulu. Kita print sisa percobaannya, nanti kan kita bilang 3 tadi range-nya. Sisa percobaannya itu rumusnya adalah maksimal percobaan 3 aja kali ya. 3 ditambah 3 dikurang dalam kurung percobaan in rank ini 3 percobaan. Tiga dikurang percobaan ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena percobaan itu kan mulainya nanti range ini dari 0, 1, 2. Jadi jumlahnya 3. 0, 1, 2. Range-nya 3 ya. Kalau dari masuk ke indeks itu mulainya dari 0, bukan dari 1. Makanya kita biar kita user familiar, kita tambah 1. Jadi nanti di percobaan pertama itu 3 dikurang 1, bukan 3 dikurang 0. 3 dikurang 1 ya. 3 dikurang percobaan itnya itu mulainya dari 0, terus kemudian ditambah 1. Gitu. Kita coba nanti print dulu. Kode akses salah, masukkan lagi. Masukkan di sini. Pas, print kode salah, masukkan lagi. Silakan masukkan lagi. Sisanya di sini. Sisa percobaan. Nah, kita sisipkan F di sini karena akan kita masukkan angka. Sisa percobaan tinggal sisa. Nah, sisa itu tadi berapa? 3 dikurang 1 gitu. Jadi 3 ditambah indeks 3 dikurang percobaan indeksnya 0 tadi tambah 1. Nanti dia berulang lagi tambah 1 tambah 1, kemudian 2 tambah 1, 3. Ketika sudah 3 dia berhenti. Sisa percobaan
sisa percobaan tinggal kali lagi. Save. Kita coba F5. Orang F5 loh, F kode akses. Ada yang salah nih. Oh ini. Di sini if kode akses enggak ada nih. F5 kode akses. Kok aspek di sini setelah akses, oh harusnya printnya ada di sini. Kode akses, kalau tadi Prabowo sudah diterima, sekarang Jokowi. Ketika masukkan Jokowi, dia minta masukkan kode akses lagi. Ini ternyata nih biang keroknya. Ini nggak usah taruh di sini tadinya. Jadinya balik lagi. Astagfirullah, habisin waktu. Oke, langsung kita save dulu, kita run. Masukkan kode akses. Kalau kita masukkan kode akses yang benar itu Prabowo ya. Kode akses diterima, silakan masukkan kode. Tapi kalau sudah masuk, ini harusnya kan nggak ada ya. Kita stop aja di sini, karena ini kan berulang lagi. Kita masukkan Prabowo nih. Berulang lagi, kita break di sini. Nah kan udah nggak ada lagi. Masukkan kode akses. Save. Nah kemudian yang else, kita coba yang else tadi ya. Yang else kan kita mau coba ngasal nih. Ininya namanya koko. Kode salah, silakan masukkan lagi. Sisa percobaan, sisa kali lagi. Sisa percobaan, sisa kali lagi. Oh, kita lupa masukkan F di sini. Nah, masukkan F5. Koko. Tinggal 2 kali lagi. Koko. Tinggal 1 kali lagi. Kalau koko. Kode salah, silakan masukkan 0 kali lagi. Kalau kita kalau sudah selesai dia tidak akan memasukkan lagi karena range-nya ini cuma 3. Nah itu ya. Kemudian jika
Untuk for ini ketika percobaannya sudah selesai, maka else yang ini ada di sini. Print. Ini kalau perulangannya sudah selesai, tadi kan range-nya 3 nih, perulangannya sudah selesai. Perulangannya nih. Contohnya maksimal percobaannya kita bikin 3 aja ya. 3. Save ya. 3 ini sama aja sih, range 3. Kode mohon maaf, akun Anda diblokir. Akses Anda diblokir. Kemudian silahkan hubungi call center. Yes, call center. Mohon maaf, kita kasih emot cemberut. Save. F5 lagi, contoh. Jangan Prabowo yang benar. Joko salah, kepencet nih, KL bukan juga. Sisa percobaan tinggal lokal lagi. Oke. Saya atau enggak di sini dikasih else lagi. Elif kali ya. Elif percobaannya masa deh. Ini ya kurang lebih. Percobaan, mohon maaf. Percobaan Anda, akses Anda diblokir, silakan hubungi call center. Ini kan kalau udah 3 kali percobaan nggak berhasil, diblokir. Nah, itu untuk for sudah selesai. Kita save, kita blokir lagi. Setelah for yang soal yang kedua, ini 2, yang ketiga. Jawaban nomor 3. Nomor 3 itu apa tadi? Nomor 3, buatlah list ketentuan sebagai berikut. Oh, ini sayur-sayuran dan ibu dan sayur-sayurannya nih. Ibu membeli kita masukkan dulu ya. Yang A dulu. Ibu membeli 6
jenis sayur. Ibu membeli 6 jenis sayur. Oke. List ya. Sayurnya ini apa aja? Sayurnya itu adalah, ini list sayurnya itu ada apa lagi ya? 6. Sayur kan 6 sayur. Sayur tomat. Tomat sayur kah? Ya kali. Tomat. Kayaknya gede. Tomat. Tomat, kangkung. Kayaknya gede. Kangkung. Sawi, kol. Tomat, kangkung, sawi, kol, wortel. Wortel nanti mau ditambahin kayaknya. Brokoli, wortel, jangan berarti. Tomat, kangkung, sawi, kol, selada. Tuh 2, 3, 4. Satu lagi. Sayur bayam. Popai. Oke, ini adalah list kita. Kita print sayur. F5. Ini kita ini dulu ya. Save. F5. Sayur. Tomat. Oke. Kita ganti. Ibu membeli 6 jenis sayur, yaitu masukkan sayur. Save. F5. Ibu membeli 6 jenis sayur, yaitu sayur. Sayur nggak bisa pakai ini. Ibu membeli 6 jenis sayur, yaitu sayur. Apa aja itu sayurnya? Yaitu tomat, kangkung, sawi, kol, selada. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian apa lagi perintahnya? Dalam perjalanan ibu keliling menambahkan terong dan wortel. Menambahkan itu appendix B nih. Kita kasih enter dulu.
kasih enter, oke. Ibu membeli 6 jenis sayur, yaitu tomat. Nah, dalam perjalanan ibu menambahkan terong dan wortel. B. Ibu menambahkan terong dan wortel. Gimana terong dan wortel itu? Kita sayur titik apen dalam kurung terong kan? Terong dan wortel, oke. Terong pen lagi wortel. Print. F5. Oh ya. Ibu menambahkan terong dan wortel sehingga sayur ibu sekarang adalah sayur ibu sekarang adalah sayur. F5. Nah, ibu menambahkan, nah biar enak di sini kasih di sini A, di sini B. Nah, ibu membeli lagi. Ibu membeli ya. Ibu membeli 6 jenis sayur, yaitu tomat, kangkung, sawi, kol, selada, dan bayam. Yang B, ibu menambahkan terong, wortel sehingga sayur terong dan wortel ibu sekarang adalah tomat, kangkung, sawi, kol, selada, bayam, terong, wortel. Bener gak? Menambahkan terong dan wortel, print. Kemudian ibu mengganti sayuran yang pertama dengan brokoli. Sayuran pertama dengan brokoli. Ibu nih labil si ibu nih. Banyak pikiran kali. Yang B, yang C.
mengganti sayur yang pertama dengan brokoli. Brokoli sayur pertama itu saya tadi bikin tomat. Kita sayur yang pertama itu indeksnya 0 dengan brokoli. Print C. Ibu setelah ibu mengganti sayur yang pertama dengan brokoli, maka sayur ibu sekarang adalah titik 2. Ini juga kasih titik 2 aja. Adalah sayur, koma, enter, tutup kurung, save. F5. Setelah ibu mengganti sayur yang pertama dengan brokoli, maka sayur ibu sekarang adalah brokoli, kangkung, sawi, kol. Awalnya kan tomat, kangkung, sekarang jadi brokoli, kangkung. Oke. Yang sekarang yang D apa ya? Yang D, di tengah perjalanan ibu kehilangan sayurnya. Astagfirullah, ibu teledor banget dah. Di tengah perjalanan ibu kehilangan sayur yang kelima. Si ibu nih, CD, bener-bener dah diomelin bapak nih. Tengah ibu kehilangan sayur yang kelima. Sayur yang kelima. Nambah itu pakai kehilangan itu pakai remove ya. Sayur remove sayur kelima apa? 1 2 3 4 5 selada. 0 1 2 3 4 selada itu di indeks keempat. Print
D. Setelah ibu kehilangan sayur yang kelima, maka sayur ibu sekarang adalah sayur, koma, set, enter, set. F5. Lah. Apa nih? Langsung aja. Oh, ini indeks. Kita langsung aja. Sayur keempat itu selada. Langsung selada. 1, 2, 3, 4, 5. Sayur kelima selada. Delete. Ini aja. Boleh kan, Pak? Selada bener. Pokoknya. Nah, yang muncul nih. Seladanya hilang nggak? Brokoli, kangkung, sawi, kol, bayam, terong, wortel. Kan selada kan? Oke, Pak. Gitu, Pak. Oke, Pak ya. Durasinya lama nih, Pak. Udah sejam lagi. Yang D. PCDE, tampilkan sayur nomor 2 dan nomor 3. Tampilkan sayur nomor 2 dan nomor 3. Tiga. Tuh. Jatuh. Ambilkan sayur ke 2 dan ketiga. Langsung print saja. Print. PCDE. String dulu. Sayur nomor 2 dan 3 adalah adalah koma sayur indeks ke sayur nomor 2. Mana tadi? Sayur nomor 2 brokoli, kangkung. Berarti indeks ke 1. Masukkan lagi dan sayur 2 dan 3 berarti 1 dan 2. Dua dan 3. Di sini 1 dan sawi. Enter, just print, save. F5. Sayur nomor 2 dan 3 adalah kangkung dan sawi. Nah, kangkung nomor 2 kangkung. Iya benar. 2 kangkung. Pertama brokoli, 2 kangkung, ketiga sawi. Nah, benar.
A, B, C, D, E, F. Tampilkan semua nama list dengan perulangan while dan for loop. While dan for loop. For and while ini sayuran. Oke, kita ulangi ya. Berarti nama-namanya sayuran ini diulangi lagi. Kita dulu F. Ulangi kembali nama sayuran ibu dengan for while loop. Kita langsung print saja. B, C, D, E, F. Jadi urutan semua sayur ibu adalah nanti di bawahnya jadi for pakai apa ya? For A aja lah. For X saja X. For X in sayur. Print just X. Ini nggak sih? F5. Jadi for X in sayur is not defined. Sayur S-nya kecil. Aduh, I'm sorry Bapak. S-nya kecil. Coba kita cek. Nah, itu Bapak, sayurnya S-nya kecil. Jadi urutan semua sayur ibu adalah brokoli, kangkung, sawi, kol, bayam, terong, wortel. Ini yang sudah dikurang-kurang dan tambah-tambah, ada yang hilang segala macam sih emak nih. Aduh. Oke ya. F-nya ini G, tampilkan list berapa jumlah sayuran. Berapa jumlah sayuran yang ibu beli sekarang jumlahnya. Jumlah ini berarti berapa biji gitu ya Pak? G, jumlah semua sayuran ibu sekarang adalah jumlah sayuran ibu sekarang adalah jumlah semua sayuran. Jumlah itu pakai len ya. Di jumlah sayuran yang ibu beli sekarang adalah, sayuran itu buah ya, berapa buah gitu. Bungkus kali.
brokoli sebungkus, kangkung sebungkus adalah len sayur adalah len sayur buah bungkus. Jadi jumlah ini kasih AB jadi AB. Jadi jumlah sayuran yang ibu beli sekarang adalah 7 bungkus, ya Pak. Begitu Pak. Oke, sudah selesai Pak. Sampai G. Oke, sampai G sudah selesai. Ini adalah urutannya tadi. Kita sudah tes semua. Cek outputnya. Nomor 1, nomor 2 outputnya. Sudah kita tes. Oke semua Pak. Baiklah, mudah-mudahan ini yang bisa saya kerjakan. Mudah-mudahan bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.